Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast ID Wilayah Kalimantan Barat. Dokter Spill, no mitos, no panik, hanya fakta medis. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Dokter Mira Delima Asikin, Magister Manajemen Rumah Sakit Spesialis Penyakit Dalam, Vinasim. Halo dokter, apa kabarnya dok? Hai Dokter Valen, senang sekali diundang di podcast ini ya. Baik dokter, teman-teman, Dokter Mira ini adalah Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura serta dosen aktif di Universitas Tanjung Pura. Nah, kali ini kita pengen spill dulu nih dok. Kan ada dispepsia, ada GERD, ada gastritis, ada MAH. Nah, itu apa sih dok? Bedanya apakah sama atau ternyata secara medis berbeda? Terima kasih Dokter Valen, pertanyaannya ini menarik sekali ya. Kita bicara tentang berbagai tadi penyakit lambung ya Dokter Valen ya. Ada gastritis, ada GERD, ada dispepsia, ada MAH. Memang biasanya mungkin kita panggil ini sobat dokter spill ya. Benar. Nah, mungkin banyak sobat dokter spill ini ngerasa, aduh ini dikit-dikit misalnya MAH seperti itu ya. Nah, MAH ini bedanya itu terdiri dari berbagai macam kalau di dunia kedokteran. Itu tadi, ada gastritis, ada GERD, ada dispepsia, bahkan ada ulcus pepticum seperti itu. Ada juga ulcus duodenum yang seluruhnya itu mirip-mirip gejalanya ya. Ada seperti nyeri ulu hati, ada terasa kembung. Nah, kalau nyeri ulu hati, terus kemudian perut terasa kembung gitu ya, perih, itu biasanya khas dari gastritis. Gastritis ya dok ya. Gastritis ini peradangan pada lambung, Dokter Valen. Jadi ada gaster ditambah is, nama gastritis, namanya peradangan pada lambung. Simpelnya seperti itu. Baik, jadi is itu peradangan ya dok ya. Baik. Nah, sekarang apa bedanya sama GERD? GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi ada reflux atau kembalinya asam lambung yang diproduksi oleh tubuh itu ke kerongkongan. Karena harusnya asam lambung itu kalau udah turun dari kerongkongan ke lambung ya udah turun aja misalnya begitu ya. Nah, bukan turun, mohon maaf. Jika memang ada produksi asam lambung di lambung, itu memang di situ saja, itu maksud saja. Nah, itu kan tadi gastritis ya, Dokter Valen ya. Nah, juga ada yang GERD. GERD itu adalah gastroesophageal reflux disease. Jadi ada harusnya produksi asam lambung itu bertahan di lambung dengan berbagai fungsinya ya, untuk mencerna makanan, mematikan kuman dan lain-lain. Nah, itu bisa kembali ke kerongkongan atau ke esofagus. Naik lagi ya dokter Naik ya. lagi. Nah, itu namanya reflux, balik lagi. Jadi biasanya penderita itu akan mengeluhkan seperti heartburn. Jadi sensasi rasa terbakar. Kadang-kadang Panas seperti ya, Dok? ini, iya, kadang-kadang malah penderita merasanya ini sakit jantung. Ada juga yang seperti itu. Nah, itu rasa terbakar di dada. Juga bisa diikuti oleh nyeri ulu hati. Kemudian ada juga yang dispepsia ya tadi Dokter Valen ya. Nah, kalau dispepsia itu juga seperti kembung atau terus rasanya penuh, begah, nyeri ulu hati juga. Nah, itu biasanya dalam 3 bulan berturut-turut seperti itu. Terus juga masih banyak sih terminologi atau ya istilah-istilah yang lain, cuman memang lebih nyamannya disebut MAH oleh teman-teman awam atau teman sobat dokter spill ya tadi ya Dokter Valen ya. Benar. Jadi ternyata banyak banget ya dok ya. Iya. Dan makanya karena awam mungkin bingung nyebutnya apa spesifiknya, jadi bilang aja deh mah, oke kelar ya. Nah tapi ternyata teman-teman semua itu berbeda. Jadi banyak nih teman-teman yang upload ya di sosial medianya, aduh aku GERD, belum tentu ternyata itu GERD beneran. Bisa aja Betul. dispepsia, Betul. bisa saja gastritis ya teman-teman. Jadi perlu ditelaah lagi keluhan teman-teman spesifiknya kemana. Dokter, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Dan ini pertanyaan paling penting biar teman-teman di rumah ini bisa tidur nyenyak. Dokter, kalau orang yang GERD atau gastritis
aman gak sih buat puasa? Boleh nggak? Nah ini kan kita juga dalam kondisi puasa Ramadan ya Dokter Valen Benar, ya. dokter. Justru Dokter Valen banyak sekali penelitian-penelitian yang menyebutkan kalau dengan puasa Ramadan itu justru tingkat kekambuhan dari pasien-pasien gastritis, GERD atau pasien-pasien dengan penyakit lambung itu justru menurun. Nah, kenapa bisa menurun? Karena di puasa Ramadan ini memang tingkat pengendalian diri kita ya Dokter Valen ya. Biasanya kan ya Marah-marah ya, biasanya ya Dok. marah-marah. Ngomel-ngomel, Ya, apalagi mama ya, apalagi Dok. biasa direktur gitu ya. Maaf, Nah Dok. itu kadang-kadang kan nggak bisa lihat dikit-dikit apa marah gitu ya. Betul, Misalnya tingkat betul. emosi kita juga kadang-kadang tinggi. Tapi kalau puasa Ramadan, misalnya ada yang salah begini, oh iya nggak apa-apa gitu ya Berarti misalnya ya. selama bulan Ramadan Ya. karyawan Rumah Sakit Universitas Tanjung Pura ini Oh, pada adem adem ayem, ayem ya, adem dokter ayem ya. ya. Seluruh Oke. anggota ini juga adem Adem ayem ya. ayem, Karena nggak betul, pernah marah betul, direkturnya ya. betul. Mahasiswanya juga dok. Baik. Iya. Iya, Maaf ya apalagi dok kalau dulu mahasiswa. pernah dimarahin ya dok ya. Iya, Dok. Oke. Nah lanjut lagi dok. Selain itu juga pengendalian diri kan juga memang itu tadi ya bisa meredam emosi. Kenapa? Kok bisa sih pengendalian diri jadi malah lambungnya oke, nggak marah Kenapa, Dok? oke? Karena memang salah satu faktor resiko yang menyebabkan masalah asam lambung itu meningkat itu adalah stres. Terkait Nah, kortisol bukan sih, Dok? ya bisa. Neurotransmitter Betul, kortisol. betul. Nah, stres itu dan memang dok dari embrionya juga lambung sama otak itu dulunya itu jadi satu. Nah, sehingga mungkin kalau teman-teman ngerasa biasanya ada sakit lambung, biasanya kita pusing, ya. Kalau CS-an kita tuh ya, Dok. pusing, stres, mikir banyak, itu biasanya juga lambungnya kambuh. Nah, karena memang otak sama lambung ini ada hubungannya, dok. Nah, terus selain pengendalian diri, kita juga kalau saat puasa Ramadan kita makannya teratur. Pasti kita makan di sahur, kita juga makan di berbuka puasa. Jamnya itu udah jam pasti. Bahkan sebelum Ramadan itu ada jadwal itu kan sudah ada. Sudah Ya, ada duluan dari kayak puasa kalender 1, ditempel ya, Dok. sampai puasa hari ke-30 misalnya. Betul. Yang kita pelototin adalah azan maghribnya. Itu yang Jam dicari berapa dulu ya? Dok. Nah, itu dengan adanya makan yang teratur di sahur dan berbuka justru lebih mengurangi dok untuk kekambuhan dari asam lambung ini. Nah, beda sama kalau kita nggak puasa. Jam 6 kita sarapan, jam 8 teman bawa bakwan, kita makan lagi. 11 ada cilok, makan lagi. Jam 12 ada seblak, makan lagi. Jam 3 ada lagi nasi padang, makan lagi. Nah, Betul. jadi makan kita itu tidak teratur. Itu Benar malah banget. sebetulnya ya organ tubuh kita kewalahan ya. Gitu sih Dokter Valen. Baik, dokter. Jadi terima kasih banget nih dokter udah jawab pertanyaan teman-teman. Akhirnya teman-teman Oh, bisa sama ini tidur. banyak yang nanya seperti itu ya. Bisa tidur Oke. nyenyak ya. Karena mereka takutnya kalau punya GERD atau gastritis itu bakal susah puasanya. Tapi betul, pasien-pasien saya juga di bulan Ramadan ini, sebelum bulan Ramadan itu pada ketakutan. Dokter boleh puasa nggak ya? Boleh puasa nggak ya? Banyak Cemas yang gitu bertanya. ya, Dok ya. Betul. Baik, ternyata ini penting banget ya teman-teman. Makanya ID wilayah Kalimantan Barat ini buat podcast Dokter Spill untuk mematahkan mitos dari masyarakat yang ada. Iya. Begitu Bagus ya banget dokter ini. ya. ID. Oke. Sip, lanjut lagi ya dokter ya. Iya. Masih mau jawabkan dok? Oke, Lanjut lagi. Kalau saya atau teman-teman di luar sana punya gastritis atau GERD, sebenarnya sahur yang mantep pol itu gimana dok? Biar aman lambung, terus pikiran jadi tenang. Gitu dok. Ya, ini untuk pada penderita gastritis khusus ya sebetulnya ya, pada penderita gastritis atau GERD itu tadi ya. Nah, jadi memang sahur itu kan kalau kita lihat ada jam imsaknya, ya. Nah, cuman juga nih salah satu masyarakat nih kadang-kadang males untuk bangun sahur. Nah, itu tidak tepat. Jadi kalau kita ingin berpuasa dengan baik, memang kita ikutilah sunnah-sunnah Nabi dan ketentuan yang memang secara Islam itu sudah ada. Jadi kalau memang dianjurkan sahur, sahurlah. Nah, sahur ini juga adalah untuk mengurangi keadaan lambung yang terlalu asam. Nah, sahurnya biasa kita males. Oh ya udah deh, kita malam ini mau tidur jam 10 malam, sahur aja sekalian. Nah, ini kurang baik Dokter Valen. Oh gitu. Nah, Maaf jadi dok, memang saya sering
Iya, hati-hati dokter Valen, nanti jadi pasien Salah saya ya ya. dok ya, salah ternyata ya. Iya, jika Oke. perlu mendekati imsak. Jadi Oke. kondisi lambung ini tidak terlalu lama kosong. Nah, dibandingkan kita sahur misalnya jam 10 malam tuh seperti itu, Dok. Baik teman-teman, Mm-mm, mohon maaf ya dokter sebentar, mm-mm. boleh kita emphasize ya kalau sahur itu harus teratur, nggak bisa Betul. jamnya berbeda-beda, jam 10, jam 12, Iya, deket imsak, jadi usahakan teratur. Terus betul. boleh lanjut lagi dokter? Nah, tadi sama pilih-pilih makanannya juga nih, dokter Oke, Valen. ternyata dari waktu Iya. makanan juga ya dok ya? Iya, jadi Hmm. kan juga banyak sekali makanan-makanan yang terlalu merangsang asam lambung. Contohnya Hmm. makanan-makanan pedas. Pedas itu nggak hanya cabai, misalnya merica, lada. Tapi tidak semua juga individu dengan asam lambung ini pasti nggak bisa makan pedas, merica atau lada. Sebetulnya tidak terlalu. Tergantung risikonya apa sih yang menyebabkan penderita ini. Kalau memang tadi kayaknya stres gitu ya. Mau nggak makan cabai juga, mau nggak Tetap makan merica juga, kalau stresnya jalan terus, tetap aja lambungnya tersiksa. Nah, betul. terus tapi kalau memang kita untuk persiapan puasa ya baiknya kita hindarilah makanan-makanan yang merangsang juga seperti soda gitu ya. Banyakkan juga konsumsi air putih dan juga serat, sayur. Kemudian juga makanlah dengan porsi lengkap. Kadang-kadang sahur, oh ya udah deh, hari ini mau sahur mau minum air putih aja, udah cukup tuh, udah menjalankan sunnahnya, itu kurang baik. Jadi memanglah makan makanan lengkap dan tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit, yang cukup gitu dokter Farah. Baik, jadi sahur itu harus tepat waktu, tepat porsi, Iya, tepat jenis makanannya ya betul. dokter ya. Mm-mm. Baik, kita lanjut lagi dok. Banyak juga teman-teman yang bertanya kalau GERD ini kenapa sih sering kambuh pas buka puasa dok? Oke, nggak cuman GERD sih ya dokter Valen ya, Mhm. rata-rata juga penyakit lambung lainnya ada tuh yang kambuh. Malah bingung nih pasien-pasien ini, Hmm, kok udah makan malah perutnya malah nggak enak gitu iya ya, perih atau betul. apa. Nah, artinya kita juga harus punya tips bagaimana kan kita Mhm. berbuka dengan yang baik gitu ya, agar lambung ini juga aman. Nah, biasanya kita itu kalau udah kalap, apalagi di awal-awal puasa, semuanya itu kita hidangkan ya. Mulai dari belum kolak, ada es buahnya lagi, belum ada gorengannya Mhm. banyak, habis itu makan mie lagi, nanti habis itu makan besar lagi. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi bukalah dengan porsi yang kecil, jangan langsung Baik, banyak. Ya baik. setelahnya misalnya nanti habis tarawih ingin makan kembali juga boleh. Dan juga, oh iya tadi saya juga lupa menyampaikan, baik sahur maupun berbuka, kadang-kadang kita sahur udah mepet ya, misalnya tadi tuh ya, terus kemudian kita subuh dan langsung tidur. Nah, Mhm. ini juga tidak disarankan. Dari sahur Baik. itu diharapkan untuk tidur kembali, itu seharusnya kan malah nggak tidur ya kalau kalau sunnahnya ya. Nah, Mhm. tapi kalau secara kesehatan tunggulah 1 sampai 2 jam baru berbaring. Nah, kenapa? Kalau misalnya kita baru isi makanan, kita langsung baring, itu mudah sekali kembali. Reflux ya dok Ya ya? reflux, mungkin Mhm. awal-awal nggak apa-apa, oh nggak apa-apa nih aku nggak punya GERD ini kok. Nah tapi lama-lama kan katupnya menjadi lemah. Nah katup itu pintu ya antara esofagus sama lambung. Nah jadinya Mhm. dia akan mudah untuk kembali. Nah itu yang kurang baik. Baik. Begitu juga kita habis tarawih makan, habis itu mau Mhm. cepet-cepet tidur. Nah itu juga harus 2 1 sampai 2 jam. jam. Tapi jika memang nih kerjaan saya banyak, apalagi yang banyak dokter-dokter spesialis nih mungkin ya, Mhm. malam kan nanti mau dikonsulin lagi, aku harus tidur cepet nih. Nggak bisa nunggu 1 sampai 2 jam. Tidurlah dengan posisi yang agak tinggi. Nah, 45 derajat gitu ya dok? 45 derajatan boleh. Intinya bagaimana si asam lambung itu tidak mudah kembali. Begitu dong. Baik, yang Mhm. penting tidurannya enggak datar biar nggak mudah Iya, naik tapi ke kalau nggak atas datar ya dok ya? kepalanya doang gini juga nggak ngaruh Dokter Valen. Ya, Oke. kita lihat pokoknya posisinya kerongkongan kita kan di sini ya, Mhm ini mhm lambung. Nah, mhm. gimana caranya posisi esofagus atau kerongkongan kita itu lebih tinggi daripada lambung. Baik, mungkin nanti, di video akan disertakan Luar contoh biasa. posisinya ya dokter Hmm. ya. Nah, biar teman-teman nggak salah dan nggak, mmm, penasaran yang bener tuh kayak Oke. gimana sih ya. Nah, kita lanjut lagi dokter untuk tetap membahas gastritis dan GERD. Sebenarnya
pada penderita gastritis dan GERD boleh nggak minum obat, atau pas puasa boleh nggak kalau disuntik obat asam lambung, Dok? Oke. Nah, ini berat nih ya. Ini ustadz dan Mhm. ustazah harusnya menjelaskannya. Seharusnya ya, Dok, Yang ya. saya tahu jelas kalau kita lagi puasa nggak mungkin kita makan obat. Mhm. Pastilah Mhm. batal ya. Mhm. Nah, artinya obat lambung itu jarang sih. Tidak semua obat lambung itu yang harus 3 kali sehari. Ada yang 2 kali sehari, ada yang 1 kali sehari. Nah, itu silakan saja diminum saat sahur dan berbuka. Ya, kalau sobat dokter spill tadi ya Mhm. mau minumnya jam 12 siang, ya artinya tidak puasa, gitu aja ya. Baik, Dokter. Mhm. Izin nanya lagi ya, Oh, sama Dok, suntik ya ya. tadi ya? Sorry, Dok. Suntiknya, Dok, boleh nggak di Iya. tengah puasa? Artinya gini, Dok, kalau seseorang dalam menjalani puasa Ramadan, meskipun tadi saya bilang ini mah ustadz ya harus jawab ya, tapi kita jawab secara kesehatan. Meskipun seseorang itu berpuasa Ramadan, kemudian dokter menyarankan untuk memasukkan obat-obatan injeksi ke dalam tubuhnya, artinya seseorang itu sudah tidak kuat berpuasa. Nah, berarti lebih dianjurkan untuk berbuka. Bukan berarti Baik. secara penelitian memang puasa Ramadan bisa mengurangi kekambuhan, tetapi ini bukanlah mutlak. Ini juga fleksibel tergantung individu masing-masing. Kalau misalnya memang tidak kuat dan ada tanda-tanda yang kurang baik dari tubuh seseorang, ya disilakan berbuka. Baik, jadi tandanya kalau sangat pengen disuntik berarti udah nggak tahan Berarti nggak banget tahan ya, Dokter, ya udah banget. kesakitan Mhm. banget. Lebih baik teman-teman Betul. berbuka ya, Mhm. daripada makin parah ya, Dokter, ya. Betul. Nah, kemudian Dokter, Mhm. ada nih sebagian teman-teman, cuman nggak banyak ya, Mhm. nggak tahu ini sugesti apa gimana gitu, Dok, selalu merasa dia GERD-nya atau gastritisnya kambuh kalau lagi Ramadan, gitu. Oh, dia bingung gitu ya? Tetap Kenapa sih? tersugesti. Oh, gampang. Datang saja ke Poli Dr. Mira Delima. Baik ya, Dokter, ya. Oke, teman-teman silakan buat reservasi langsung ketemu dokter di WA berikut atau link Bercanda. berikut. Oke. Baik, Dokter. Nah, sama ini juga Dokter Valen, ada juga Baik, Dokter. tanda-tanda bahaya yang harus kita perhatikan. Tanda-tanda bahaya itu penting Kapan banget sih ya, Dok? seseorang itu lagi jalanin puasa terus berbuka? Tadi saya lupa menyampaikan ya. Jadi jika memang pertama kalau di kesehatan kita punya yang namanya alarm simptom. Bahkan alarm simptom ini bukan hanya untuk berbuka, tetapi juga untuk diperiksa lebih lanjut. Tidak hanya sekedar minum obat mah. Karena kan kadang-kadang obat mah ini tidak hanya didapatkan oleh dokter, tapi di apotek-apotek juga banyak yang bisa dibeli bebas. Nah, tapi sobat dokter spill juga harus tahu, jika sobat dokter spill ini mempunyai nyeri ulu hati atau masalah lambung dengan demam terus-terusan atau demam hilang timbul tanpa sebab yang jelas, terus kemudian penurunan berat badan, ada rasa tercekik di kerongkongan atau rasa sulit menelan, itu yang kita sebut dengan odinofagi, terus kemudian atau makanan itu tidak bisa lewat menelan atau yang kita sebut dengan disfagia, ataupun sobat dokter spill ini punya riwayat keluarga yang silsilah keluarga itu bukan cuman kedekatan ya, tapi memang ada hubungan darah yang punya riwayat kanker ya, kanker lambung atau kanker usus. Nah, ataupun usianya lebih dari 55 tahun, maka diharapkan untuk dilanjutkan dengan endoskopi. Endoskopi ya, Dok. Tetapi jika memang tidak ada itu semua, terus kapan harus berbuka? Jika memang ada mual muntah berlebihan. Oh ya, tadi juga dengan adanya muntah darah, buang air besar darah, tapi buang air besar darahnya bukan merah segar. Kalau merah segar tuh kadang-kadang kita sebutnya ambeien, misalnya seperti itu ya. Kalau ini buang air besarnya itu coklat kehitaman atau seperti aspal, yang bukan padat tapi kental. Aduh, agak-agak ini ya, agak-agak jorok nih ya. Nah, ini harapannya sobat dokter spill juga tahu kapan sih benar-benar harus mencari dokter dan minimal buka puasa dulu lah, gitu sih Dokter Valen. Baik, jadi penting banget ya teman-teman untuk tahu red flag atau tanda-tanda bahaya kapan harus ke dokter. Karena banyak banget masyarakat kita ini, Dok, menyepelekan gejala. Oh, palingan asam lambung doang, taunya tadi ya, Dok, ya, perdarahan
lambung. Betul. Baik dokter, mitos-mitos dan pertanyaan dari teman-teman kita itu sudah terjawab semua. Makasih ya dokter sudah di-spill satu persatu. Nah, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan dibalas oleh dokter-dokter profesional dari ID Kalimantan Barat. Sebagai penutup, boleh nggak nih dok, satu kali aja sharing pengalaman yang paling dokter ingat, yang paling bermakna bagi pasien yang gastritis atau GERD, yang nggak terlupakan bagi dokter. Siap. Sebetulnya seluruh pasien itu tidak terlupakan bagi saya. Cie. Jadi sobat dokter Spill, memang masalah lambung ini seperti masalah yang mudah. Cuman ada beberapa pasien yang sampai tidak bisa menjalani kehidupan sehari-harinya hanya karena permasalahan lambung. Jadi sering banyak pasien ke tempat kami tidak lagi bekerja, tidak lagi dapat mengurus anak, hanya karena kecemasan akan asam lambung. Itu tadi, sekali lagi saya ingatkan, memang otak dan lambung itu mempunyai satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, sehingga kita harus ya muhasabah diri ya kalau dalam bulan Ramadan ya. Kita harus tetap pengendalian diri, kita harus tetap pengendalian stres sehingga kita tidak cemas akan asam lambung yang kita derita. Karena dengan sakit yang sedikit, apabila kondisi stres kita, kondisi psikis kita tidak baik, sakit yang sedikit ini bisa menurunkan seluruh aktivitas dari hidup kita. Jadi jangan sampai ini terjadi di sobat dokter Spill. Baik, terima kasih dokter Mira. Menyimpulkan dari podcast kita hari ini dokter, saya izin sampaikan ke teman-teman, ternyata gastritis dan GERD itu berbeda. Dan pasien yang gastritis dan GERD boleh aja puasa, malah ternyata berdampak positif bagi penderitanya. Betul. Secara penelitian ya dokter ya. Nah yang penting tadi udah di spill nih tips and triknya, tinggal teman-teman review ulang lagi cara makannya, waktu makannya, jenis makanannya, dan porsinya harus tepat. Baik dokter, kita tutup barengan ya dokter ya dengan yang tadi itu ya, slogan boleh, dokter Spill ya. Gimana? Dokter Spill, no mitos, no panik, hanya fakta medis. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sobat dokter Spill, jangan lupa SL, CS, subscribe,